Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Putri Awalia dengan NPM 22.304. Di sini saya akan menganalisa film The Interpreter. Yang pertama itu ada sinopsis film. Film ini rilis di tahun 2005 dengan genre crime, misteri, politikal, dan thriller. Sutradaranya itu Sidney Pollack. Pemerannya Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine, Jasper Christian, dan Ivan Attal. Ringkasannya, The Interpreter adalah film political thriller yang menegangkan dan juga mempunyai alur cerita yang cukup cerdas. Film ini benar-benar berpusat pada Nicole Kidman sebagai Sylvia yang sebagai pemeran penerjemah bahasa di PBB dan Sean Penn sebagai Tobin Killer sebagai agen dinas rahasia US. Film ini bermula saat Sylvia belum tidak sengaja mendengar percakapan antara dua orang tentang rencana pembunuhan kepada seorang pemimpin negara di wilayah Afrika. Kemudian, Sylvia ini bekerja sama dengan agen PBB untuk mencegah pembunuhan presiden tersebut. Film ini diawali dengan Ken Phillips, Simon, dan Sola sedang mengendarai mobil yang menuju ke stadion sepak bola yang tidak terpakai. Ketika sampai di stadion, mereka bertemu dengan 3 orang anak yang bermain sepak bola. Lalu terjadi percakapan yang singkat menggunakan bahasa suku Kau, bahasa dari Republik Matobo. Republik Matoba Afrika yang akhir percakapan tersebut Simon dan Kola diantarkan oleh salah seorang dari anak-anak tersebut ke ruangan yang berisi mayat-mayat manusia. Ketika Simon sedang melihat-lihat, terdengar teriakan dari salah satu anak yang berada di luar ruangan. Sontak Sola dan Simon bergegas menghampiri suara tersebut. Setibanya di luar, mereka ditembak oleh salah satu anak menggunakan senapan hingga tewas. Philips yang berada dalam mobil mendengar suara tembakan tersebut lekas keluar mobil dan segera menyelamatkan diri. Tak lama kemudian ada 4 orang datang ke stadion yang terdiri dari 1 orang memakai jas dan 3 lainnya berseragam bersenjata. Kemudian Scare berpindah dari perspektif Sylvia. Sylvia adalah seorang penerjemah di PBB yang tidak sengaja mendengar antara percakapan 2 orang menggunakan bahasa KAU terkait pembunuhan Presiden Matobo. Setelah kejadian tersebut, Sylvia langsung melaporkan peristiwa semalam tentang pendengaran percakapan tentang pembunuhan. Akan tetapi hal ini diragukan oleh keamanan dan dianggap bahwa Sylvia itu berbohong. Salah seorang agen PBB yang bernama Tobin diutus untuk menyelidiki dan membuktikan apa yang disampaikan oleh Sylvia terkait rencana pembunuhan terhadap presiden tersebut. Agen Tobin melakukan beberapa penyelidikan terhadap ucapan Sylvia yang telah mendengar rencana pembunuhan Presiden Juani. Ternyata, sebelum menjadi seorang presiden, dia adalah tokoh yang berhasil menggulingkan rejim yang berkuasa pada saat itu. Akan tetapi, setelah menjabat menjadi seorang presiden, dia berubah menjadi seorang diktator yang kejam. Dia melakukan pembunuhan genosida terhadap orang-orang yang menentang dan membantah terhadap kepemimpinannya. Setelah melakukan penyelidikan, agen Tobin menemukan 2 lawan politik dari Presiden Joe yang bernama Kuman-Kuman dan Sola, yang mana mereka berdua mendapat dukungan dari rakyat Matoba untuk melakukan perlawanan terhadap kepemimpinan Presiden Jueni. Semenjak Sylvia tidak sengaja mendengar percakapan tentang rencana pembunuhan, Sylvia mengalami beberapa teror atau ancaman pembunuhan dari orang-orang yang tidak dikenal. Dan Sylvia pun sempat melakukan beberapa tes dan beberapa interogasi yang dilakukan oleh agen, dan terungkaplah bahwa Sylvia lahir dari dan tumbuh besar di Republik Matoba dan menemukan beberapa rekam jejak Sylvia di masa lalu yang ternyata Sylvia memiliki beberapa masalah pribadi pada saat masa kepemimpinan Jueni. Akan tetapi, agen Tobin tidak mempercayai begitu saja yang telah diucapkan oleh pengawal Presiden Jueni tersebut karena terdapat kejanggalan. Seperti pada senjata yang digunakan oleh pembunuh, tidak terdapat peluru di dalamnya, dan pengawal presiden yang sudah menggunakan sarung tangan. Hal ini seperti sudah dipersiapkan. Setelah kejadian itu, agen Tobin bergegas pergi ke ruangan pengamanan untuk memeriksa presiden. Setelah kejadian itu, agen Tobin bergegas pergi ke ruangan pengamanan untuk memeriksa presiden. Pada saat agen Tobin masuk ke ruangan pengamanan, di sana sudah ada Sylvia yang sedang menodongkan sebuah pistol ke presiden dan hendak membunuh presiden untuk membalaskan dendam atas kematian kakak kandungnya, yaitu Simon. Agen Tobin mencoba untuk membujuk Sylvia bahwa Presiden Juani akan diadil oleh Pengadilan Kriminal Internasional. Setelah melakukan perdebatan yang panjang, akhirnya Sylvia menurut apa yang dikatakan oleh agen Tobin. Dan terungkaplah sebuah fakta bahwa rencana pembunuhan terhadap Presiden Juani Matoba adalah sebuah rekayasa yang dilakukan oleh Presiden Juani itu sendiri. Sampai akhirnya, rencana pun gagal dan Presiden diadili di Pengadilan Kriminal Internasional atas tuduhan kejahatan kemanusiaan.
Di sini ada prinsip equality dalam piagam PBB. Prinsip equality menegaskan bahwa semua negara anggota PBB memiliki hak yang sama dan setara tanpa memandang ukuran, kekuatan, atau kekayaan. Setiap negara memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapatnya dan terlibat dalam proses pengembalian keputusan di PBB tanpa diskriminasi. Prinsip ini menegaskan bahwa semua negara berhak atas kedaulatan dan integrasi wilayahnya, serta memiliki hak yang sama dalam memperjuangkan kepentingan di hadapan hukum internasional. Nah, berkaitan dengan film ini, kerjasama antara Sylvia dan agen rahasia Tobin menunjukkan pentingnya menjaga prinsip equality dalam piagam PBB. Konflik utama dalam film yaitu rencana pembunuhan seorang Afrika menjadi cerminan dalam prinsip kesetaraan di antara negara-negara terkenal oleh kepentingan politik, keamanan nasional, dan ambisi pribadi. Konflik dalam film menyoroti bagaimana kepentingan politik, keamanan nasional, dan moralitas individual dapat mengganggu upaya untuk menjaga kesetaraan dan kedaulatan dalam konteks hubungan internasional. Di sini ada prinsip sovereignty yang berkaitan dengan film, yaitu Sylvia Browne sebagai penerjemah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan pentingnya diplomasi bahasa dalam menjaga keamanan internasional. Rencana pembunuhan terhadap pemimpin negara fiksi di Afrika menunjukkan pentingnya menjaga prinsip sovereignty dalam hukum internasional. Juga menjadi tema krusial dalam naratif film ini. Pada film ini terdapat sifat moral yang muncul di dalam kedaulatan negara, di mana harus menjaga kedaulatan mereka sambil juga berkontribusi dalam upaya global untuk menegakkan keadilan dan perdamaian. Selanjutnya ada Pankasun Serpanda berkaitan dengan film ini, yaitu pembunuhan yang hendak dilakukan menunjukkan pentingnya menjaga Pansun Surenda dalam hukum perjanjian internasional. Di dalam film ini berhadapan dengan situasi yang mempertaruhkan kesetiaan pada perjanjian internasional dan pertimbangan moral pribadi. Mereka dihadapkan pada konflik antara kewajiban untuk mematuhi perjanjian dan moralitas yang melibatkan kehidupan manusia atau kepentingan nasional. Ini menunjukkan bagaimana prinsip Patka Suvenda bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tengah-tengah konflik dan moral politik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.